Kebayang nggak sih ketika kita sudah capek-capek bekerja, capek-capek berdagang di luar, tapi ketika kita sampai di rumah, ternyata kita shock mengetahui bahwa istri kita sedang hamil. What happened? Apa yang terjadi? Assalamualaikum, yo, what is up, Critizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Masih dengan kasus yang sama, yaitu kasus Gus Miftah mengolok-olok Pak Sunarji. Ternyata saya baru ngeh bahwa di hari itu, di video itu, ternyata Gus Miftah mengeluarkan sebuah candaan yang agak sedikit nyeleneh, yang merupakan sambungan dari potongan video beliau setelah beliau mengatakan kata pada Pak Sunarji sang pedagang es teh, yang intinya Gus Miftah mengatakan walaupun dagangan kita nggak laku, ya kali aja ada kenikmatan lain yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita, melimpahi kita. Misalnya saat pulang kerja, saat pulang berdagang, ternyata di rumah istri kita lagi hamil. Apakah itu sebuah keberkahan? Kemudian celotehan tersebut disambung lagi oleh beliau. Ditinggal dagang, kok bisa istri tiba-tiba hamil? Kemudian beliau melanjutkan celotehan tersebut. Ya, hal ini kan sudah bisa terjadi, kata beliau. Nah, disusul dengan gelak tawa oleh Gus Miftah sendiri dan rekan-rekan dakwahnya pada kala itu. Tapi saya agak sedikit salfok pada bapak yang satu ini, karena beliau kayaknya relate banget dengan jokes-jokes yang dilontarkan oleh Gus Miftah. Ketawanya itu loh, agak sedikit gimana gitu. Tapi ya sudah ya, kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu tentang istri yang tiba-tiba hamil ketika kita sedang bekerja di luar atau kita sedang berdagang di luar rumah. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana bisa istri kita hamil tiba-tiba ketika kita sedang berdagang atau bekerja di luar? Jangan jawab dulu, karena saya punya dua jawaban. Jawaban pertama, itu jawaban yang sesuai dengan ilmu kedokteran dan ilmiah. Jadi menurut sains, waktu yang diperlukan untuk pembuahan atau kehamilan adalah sekitar 2-3 minggu setelah pasangan berhubungan intim. Jadi secara ilmu medis, istri tiba-tiba hamil ketika kita sedang bekerja di luar, itu merupakan sebuah hal yang wajar, merupakan suatu yang normal. Karena kehamilan tidak bisa terjadi begitu saja. Jadi mungkin 2-3 minggu yang lalu kita sudah berhubungan suami istri dengan istri kita. Jadi ya mungkin itu adalah hal yang biasa, ya kan? Mungkin saja. Nah, tapi itu jika kita mencoba untuk husnuzon dengan candaan yang mungkin agak sedikit keterlaluan yang dilontarkan oleh Gus Miftah pada saat itu. Nah, jawaban yang kedua menurut saya ini adalah jawaban yang serius untuk menanggapi celotehan dari Gus Miftah, yaitu ketika kita capek berdagang, capek bekerja, pulang-pulang istri kita malah hamil. Ya, kok bisa? Apalagi ditambah dengan kata-kata yang beliau mengatakan, ya kan banyak terjadi di mana-mana. Beliau katakan sendiri, ya sudah pastilah 100% ini pasti merujuk pada fenomena perselingkuhan yang akhir-akhir ini dinormalisasi oleh banyak kalangan, terutama di sosmed, terutama di TikTok. Ya, Facebook juga ada sih, apalagi di X. Sama saja sih, semua sosmed banyak menormalisasi perselingkuhan akhir-akhir ini. Nah, jadi sebenarnya Gus Miftah di sini sedang memberikan sebuah candaan yang satir menurut saya untuk menyindir tentang fenomena perselingkuhan tersebut yang marak terjadi di masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini. Nah, problemnya, masalahnya, beliau yang bukan sembarang beliau ini menyatakan sebuah candaan yang agak sedikit nyeleneh tersebut pada spesifik satu orang saja, yaitu Pak Sunarji. Jadi candaan tersebut terdengar sangat tidak etis, menurut saya. Nah, jika memang niatnya untuk memberikan jokes yang sarkas untuk menyentil fenomena-fenomena selingkuh atau fenomena-fenomena maksiat di masyarakat, ya seharusnya beliau bisa lah untuk jauh lebih bijak lagi dalam memilih padanan kata tanpa mengarah ke subjektif tertentu untuk dituju. Nah, jadi ini adalah kedua kalinya saya mengkritik Gus Miftah pada video yang sama. Saya tidak peduli dengan kasus yang lain karena itu menurut saya sangat pribadi, sangat personal. Jadi karena ini mengarah pada seorang yang mungkin tampak tidak berdaya di mata kita, di mata para netizen, jadi makanya saya mengkritik Gus Miftah, kebijakannya, gagasannya, idenya yang menurut saya mungkin agak sedikit tidak etis pada Pak Sunarji. Ya, ini adalah sebuah kritikan saya yang menurut saya tidak menyerang pribadi untuk memberikan ya nasihat lah. Ya, siapa saya memberikan nasihat, tapi ya sudah, saya ingin memberikan
memberikan sepatah dua kata-kata untuk mengingatkan Gus Miftah yang sering bikin jokes-jokes yang saru di publik. Ya kalau di forum tertutup atau di acara off air ya itu beda cerita. Nah di sisi lain ketika kita mendengar kata perselingkuhan, mungkin sebagian dari kita tidak lagi surprise dengan atau terkejut dengan salah satu dosa besar ini. Nah mungkin karena maraknya berita artis selingkuh, berita influencer selingkuh, influencer menjadi pelakor, pebinor dan lain-lain, dan mudahnya untuk melakukan perselingkuhan di era informasi seperti sekarang ini, ya kan? Yang membuat banyak dari kita sebagai negara muslim terbesar di dunia ini melakukan hal yang namanya selingkuhan. Nah mungkin Anda ini semuanya merasa tersindir atau marah ketika saya memberikan statement tentang perselingkuhan tersebut. Tapi mari kita lihat faktanya. Nah menurut survei yang dirilis oleh Just Dating, di tahun 2022, hampir setengah dari penduduk Indonesia melakukan perselingkuhan. Nah, ini tahun 2022 ya. Sudah 40% atau sudah hampir setengah dari penduduk Indonesia melakukan perselingkuhan terhadap pasangannya secara sah maupun semi-sah atau pacaran. Nah, sekali lagi, ini tahun 2022. 2 tahun yang lalu. Apalagi di tahun 2025 ke depannya lagi. Ya, kita bisa cek sendiri betapa banyak berita selingkuh, betapa banyak kasus perceraian yang disubmit di website pengadilan agama di daerah-daerah kita di Indonesia ini. Pasti sudah bertambah banyak lagi daripada tahun 2022 sebelumnya. Ya, who knows. Nah, hal ini juga di-backup oleh normalisasi perselingkuhan yang terjadi di sosial media yang dilakukan oleh para pegiat sosmed, influencer, dan mungkin juga user-user sosmed yang kecanduan untuk berselingkuh. Nah, orang-orang ini menganggap bahwa selingkuh itu adalah sebuah hal yang biasa, dan bahkan juga mereka acap kali untuk mengatakan bahwa selingkuh itu adalah sebuah hal yang normal. Ya? Dan mereka pun dengan bangga menunjukkan perselingkuhan mereka yang pernah mereka lakukan di sosial media. Nah, ditambah lagi, banyak penghuni aplikasi TikTok mengglorifikasi selingkuh dengan kata-kata selingkuh itu indah, selingkuh itu hal yang biasa. Ya, ini sebenarnya tidak di TikTok saja ya. Di Facebook pun ada grup perselingkuhan, grup cinta terlarang, dan lain-lain. Juga tidak lupa pula juga di X juga banyak sekali tweet-tweet atau komen-komen tentang mengglorifikasi lah, menormalisasi perselingkuhan. Tapi sebanyak-banyaknya di dua sosmed tersebut, lebih banyak lagi di TikTok. Mereka dengan bangganya menceritakan kasus perselingkuhan yang telah mereka alami, sebagai mereka adalah pelakunya, tentunya bukan korban. Nah, ya mereka bilang selingkuh itu indah, selingkuh itu hal yang biasa, hanya sekedar hiburan saja. Ya, what the hell, man? I'm sick with this TikTok shit. Jadi apa sebenarnya penyebab utama dari perselingkuhan yang marak sekali di Indonesia ini? Yang terus meningkat pesat dari tahun ke tahun, terkhususnya di era sosial media yang sangat tidak terkontrol perkembangannya seperti saat ini. Nah, tidak bukan adalah karena menormalisasi micro cheating atau soft cheating pada media sosial. Nah, aktivitas chatting, memberi komen, saling like, atau melakukan duet lawan jenis di sosial media, itu adalah hal yang dinamakan dengan micro cheating atau perselingkuhan kecil dalam berinteraksi di dunia maya. Okay? Nah, pengaburan batas moral dalam perselingkuhan, walaupun hanya secara kecil, biasanya dianggap sebagai hiburan yang biasa lah ya, ketika bersosial media ria. Dan sebenarnya hal ini menjadi sumber utama dalam perselingkuhan yang besar. Tentunya dari hal kecil seperti ini, dari micro cheating seperti ini, adalah perselingkuhan yang serius, ya kan? Nah, sekali lagi, apalagi micro cheating atau perselingkuhan kecil-kecilan ini dianggap sebagai hal normal di sosial media, terutama TikTok. Dan biasanya mereka merasakan bahwa micro cheating ini tidak akan menimbulkan efek atau dampak sosial yang besar pada mereka, karena teman-teman mereka mungkin juga melakukan hal sama, kenalan mereka juga mungkin melakukan hal sama. Jadi mungkin mereka memberikan sebuah argumen pembelaan dengan menormalisasi kelakuan dari teman-teman atau kelakuan dari influencer sosial media yang mereka follow tersebut.
Nah, nyatanya 99% kasus micro cheating yang dilakukan oleh orang-orang di sosial media itu berakhir pada perselingkuhan yang nyata, perselingkuhan yang serius, dan tak sedikit pula yang berakhir dengan perceraian. Itu adalah kenyataannya terrealisasikan kepada perselingkuhan yang nyata. Nah, terlalu banyak konten yang mengenai perselingkuhan yang bersifat mungkin menghibur, bersifat humor tentang selingkuh, atau parodi, atau mungkin story time menceritakan bahwa mereka sudah pernah melakukan selingkuh tapi tidak ketahuan, atau mungkin melakukan mempelakori orang lain, mempebinori istri orang, seperti itu. Mereka tidak ketahuan, jadi mereka dengan bangga mengatakan selingkuh itu enak, selingkuh itu nikmat, bahagia, dan sebagainya, ya kan? Nah, hal ini sekali lagi mengaburkan dampak moral dan emosional dari perselingkuhan itu sendiri. Dampak nyatanya mungkin tidak terlihat di sosmed, tapi di dunia nyata dampak ini akan terasa sangat destruktif kepada kita. Nah, efek menormalisasi perselingkuhan di sosial media ini membuat perselingkuhan tersebut terlihat sebagai suatu, sebagai hiburan semata dalam mengejar kebahagiaan, dalam hedonisme di era sosial media ini, yang mungkin tentu saja lah semu mengejar kebahagiaan sementara, mengejar kebahagiaan temporary, dengan dampak yang sangat negatif yang ditimbulkan oleh kebahagiaan dalam waktu singkat tersebut. Ya, apalagi kurangnya narasi-narasi yang kontra terhadap perselingkuhan membuat perselingkuhan itu sendiri acap kali terjadi di rumah tangga sekitar kita, karena mereka mungkin jarang melihat konten-konten yang membahas tentang dampak buruk atau mungkin yang menyerang tentang budaya perselingkuhan di Indonesia ini, ya kan? Nah, seringkali juga konten-konten edukasi yang bersifat kontra itu biasanya tidak dramatis dan tidak sensasional seperti konten-konten perselingkuhan yang banyak dibuat oleh para TikTokers, para content creator, yang membuat selingkuh itu seolah-olah tampak indah. Nah, warga TikTok yang terus-terusan digempur dan terpapar oleh konten-konten pro tentang perselingkuhan ini membuat mereka menjadi kurang sensitif dengan selingkuh, dengan pengkhianatan, dan bahkan mereka juga biasanya akan terinspirasi mencoba untuk melakukan hal sama, mencoba untuk selingkuh, mencoba untuk coba-coba dalam mengkhianati pasangan mereka, karena menurut mereka mungkin teman mereka sudah berhasil mengelabui pasangannya untuk berselingkuh dengan orang lain. Nah, sekali lagi, selingkuh itu memiliki efek yang sangat destruktif bagi diri kita sendiri maupun bagi anak atau keluarga kita dan orang sekitar kita. Orang lain pun juga terkena dampak dari perselingkuhan yang kita lakukan di dunia maya maupun di dunia nyata, yang kita anggap sebagai hal-hal yang normal. Nah, sedangkan selingkuh sendiri dalam Islam merupakan sebuah dosa besar terbesar pertama dalam agama Islam, yaitu dosa syirik atau musyrik dalam menyelingkuhi Tuhan. Otomatis berarti dosa besar kedua setelah menyelingkuhi Tuhan adalah dosa menyelingkuhi manusia. Right? Masuk akal tidak pernyataan saya kali ini? Ya, that's true. Karena perselingkuhan sendiri adalah awal dari efek sebuah gunung es, yang mana selingkuh hanyalah puncak tertinggi dari gunung es tersebut yang tidak bisa kita lihat bagaimana bentuk dari bawah gunung es yang mungkin tertutup oleh tanah atau lautan. Yang mana biasanya dasar dari gunung es tersebut atau efek dari perselingkuhan tersebut biasanya jauh lebih berbahaya lagi. Mungkin bisa terjadi kedurhakaan kepada orang tua, kedurhakaan terhadap anak, terhadap keluarga kita, bahkan sampai pembunuhan pun juga kerap kali terjadi karena efek dari perselingkuhan. Baik itu istri yang membunuh suami, suami yang membunuh istri, selingkuhan membunuh suami istri, atau sebagainya. Jadi selingkuh sebenarnya adalah trigger utama dalam dosa-dosa besar yang lain. Jadi bagi orang-orang, mungkin selingkuh adalah sebuah penyakit dan lain-lain. So, for me, selingkuh sendiri bukanlah sebuah penyakit menurut saya. Karena jika selingkuh adalah penyakit, maka selingkuh ada obatnya. Tapi selingkuh menurut saya adalah sebuah death sentence.
sentence atau vonis mati. Tidak ada obat yang bisa menawar, menyembuhkan dari perselingkuhan ini. Sekali orang tersebut selingkuh, maka kedepannya mereka akan berselingkuh. Dan merubahnya almost impossible, right? Itu membuat perselingkuhan sendiri, menurut saya, adalah merupakan sebuah akhir dari sebuah hubungan. So, mungkin jika nanti pasangan saya sekali saja mengkhianati saya, mengkhianati hubungan yang telah dibangun, sama-sama dibangun, then it means end for my relationship, for my marriage life. Berakhir semuanya. Harapan sirna dan hubungan yang sudah dibangun sekian lama itu akan secara otomatis saya hancurkan secara permanen. Move on, cari pasangan yang baru, dan ya karena cuma itu solusinya. Tidak ada selingkuh itu tidak bisa dimaafkan menurut saya. Kecuali jika saya menyelingkuhi istri saya, pasangan saya, maka katanya nggak apa-apa untuk selingkuh sebanyak 3 kali maksimal. Ya, itu bercanda. Si saya sama marah, sorry. Oke, itu bercanda. Oke, jangan anggap serius. Nah, so, I'm Lee. Thanks for watching. Silahkan berdebat, berikan komentar, atau mungkin Anda ingin menceritakan tentang kasus perselingkuhan Anda di kolom komentar juga bagus. Nah, silakan share video ini kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin sedang menikmati masa-masa perselingkuhan mereka dengan selingkuhannya, atau mungkin kepada pasangan Anda yang Anda jaga sepenuhnya dan tidak mau menyelingkuhi Anda, dan tidak mau pasangan tersebut berselingkuh dengan orang lain. Silakan share video ini dan subscribe channel saya. Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.